Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Salam. Ayat harian kita pada hari ini tertulis di dalam firman Tuhan Yohanes 10 ayat 9. Begini bunyinya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Demikianlah pembacaan ayat harian kita pada hari ini. Salam. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus membuat suatu analogi yang sederhana sehingga kita semua mengerti dan memahami siapakah Yesus itu yang sesungguhnya. Penekanan dalam Injil Yohanes sangat jauh berbeda dengan apa yang ditekankan dalam Injil sinoptik lainnya, Matius, Markus, Lukas. Tetapi hal yang lebih detail kita dapatkan dalam penekanan Injil Yohanes merujuk kepada siapakah Yesus Kristus itu. Dan jawaban yang kita dapatkan adalah benar, bahwa Dia adalah anak Allah yang dinyatakan dan diberikan kepada kita, yang oleh daripadanya kita mendapatkan keselamatan dan menerima anugerah hidup. Pengertian ini semakin kita sadari ketika Yesus berkata, "Aku adalah pintu." Pintu itu bukan simbol. Jika pintu itu simbol, maka kita tidak bisa melewatinya. Pintu adalah di mana kita keluar masuk daripadanya. Ketika kita hendak bepergian mengambil sesuatu, atau ketika kita keluar dari rumah, maka kita melewati pintu. Pintu itu adalah kunci utama keluar dan masuknya. Mengapa Yesus Kristus berkata bahwa Dia adalah pintu? Sebab ini merujuk kepada gembala yang baik, bahwasanya ketika kita terlebih dahulu langsung mencintai apa yang ada pada dunia ini, maka kita akan keliru. Hal ini jugalah yang sebenarnya menjadi dasar kita memikirkan mengapa Yesus Kristus pernah bertanya hingga 3 kali kepada Simon Petrus. Karena ternyata kunci utama adalah Kristus sendiri. Sehingga untuk melihat setiap pelayanan, pekerjaan, dan lain sebagainya secara menyeluruh, jalan satu-satunya adalah Kristus sendiri. Dan perhatikan baik-baik, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Artinya, proses keluar masuk hanya berada di dalam Kristus. Itu yang menjadi sangat penting. Dan bahkan ketika kita merujuk kepada hal ini, dalam kitab Wahyu, pernah Yesus Kristus berkata kepada Yohanes dalam kitab Wahyu, "Aku mengetuk pintu gereja." Mengapa demikian? Bahwa sebenarnya Dia adalah pintu untuk memahami tentang gereja itu. Sehingga untuk masuk ke dalamnya kita harus melewati, atau kita harus dari Dia. Dan ini yang tidak dimiliki oleh jemaat itu mengapa Yesus berkata, "Aku mengetuk pintu itu." Dan satu-satunya yang kita miliki adalah Kristus. Dan inilah yang menjamin kita masuk kepada yang kita harapkan itu, yakni kerajaan surga. Bukankah ini pengertian yang sederhana, tetapi sekaligus ini adalah pengertian yang begitu mendalam, yang tidak mungkin dapat ditawarkan oleh siapapun selain Kristus. Dan Kristus telah menyatakan anugerah itu kepada kita, bahwasanya kita dapat mengidentifikasi segala kesesatan itu hanya dari pintu itu. Dan itu mengapa Yesus berkata, "Barang siapa yang tidak masuk dari pintu, dia adalah pencuri." Apakah saudara mengerti bahwasanya kesesatan itu akan terjadi ketika ia tidak berasal
atau melewati pintu yang dikatakan Yesus Kristus itu. Itu mengapa mereka menjadi pencuri, orang yang tidak terlebih dahulu mengasihi Kristus, tetapi langsung terjun dalam pelayanannya. Mungkin dia akan memilah-milah siapa yang ia harus layani. Yang gemuk, dia potong dan makan. Yang memiliki bulu yang tebal, dia akan cukur dan dipergunakan. Sedangkan yang sakit-sakit itu, yang kurus-kurus itu tidak akan diperhatikan. Mengapa demikian? Orientasinya pertama salah. Itu mengapa apapun yang saudara kerjakan, orientasi yang pertama sekali saudara harus kerjakan dan hidupi adalah mengasihi Kristus, karena dialah pintu untuk segala sesuatunya, dan pengertian hanya bersumber dari Dia yang adalah firman Allah itu. Terpuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Engkau telah menolong kami, memimpin kami untuk mengerti bahwa di dalam Kristuslah kami keluar, masuk, dan menerima rumput yang baik. Hanya di dalam Dialah kami Tuhan menerima kelegaan itu dan keampunan akan dosa-dosa kami. Tolong Tuhan supaya kami senantiasa berada di dalam Kristus, sehingga kuasa-Mu semakin nyata, anugerah-Mu semakin kami mengerti, sebab Engkau menyatakan anak-Mu itu, supaya kami dapat mengerti Tuhan dan memahami-Mu dengan benar. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.